ngerepotin sedikit boleh Bu? Nggak apa, ayo. Iya, di sini saya mau mewakili Ibu nih Bu, mengenai pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Ibu punya waktu buat saya? Insya Allah ada. Oke baik, boleh kita mulai Bu? Boleh. Oke baik, Bu ada satu pertanyaan nih ya Bu ya. Yang pertama itu, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Iya, ya etika itu memang suatu hal yang erat hubungannya dengan profesi kita. Jadi ibu, jadi kepala sekolah itu pasti akan dihadapkan dengan berbagai masalah-masalah yang sulit diputuskan, namun harus mengambil keputusan dengan tepat. Meskipun begitu tidak bisa langsung memutuskan karena ya kita harus banyak pertimbangan-pertimbangan, mengidentifikasi apa sih masalahnya supaya tepat dalam menyelesaikan masalah. Oke baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi ada dua masalah sama-sama untuk kebaikan sekolah kita. Iya. Yang bermanfaat. Baik. Memang suatu hal yang harus kita putuskan, tapi kita juga harus melihat kondisi ya. Lihat kondisi di sini, saya biasanya meminta masukan dari wakil-wakil kepala sekolah. Nah, masukan-masukan itulah yang sebagai pertimbangan saya untuk pengambilan keputusan. Jadi dari pertimbangan-pertimbangan itu walaupun nanti endingnya ada di ibu, tetap kita minta pertimbangan-pertimbangan dari wakil-wakil saya, dan mungkin ada guru senior yang bisa ibu minta pertimbangan. Jadi dalam proses pengambilan keputusan itu ibu selalu melibatkan berkolaborasi dengan rekan guru dan semuanya ya, wakil yang bagian kurikulum, bagian kesiswaan, dan orang-orang yang udah senior. Oke, baik Ibu. Senior dari saya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang Ibu biasa lakukan selama ini untuk menghadapi atau melakukan keputusan yang akan Ibu ambil? Saya berusaha mencoba memahami, mengidentifikasi tadi udah ya. Masalah-masalah, kemudian mengumpulkan bukti-bukti. Setelah itu baru mengadakan rapat bersama dengan teman-teman supaya saya nggak salah langkah dan saya lebih mengena kepada masalah persoalan-persoalan yang ada. Iya, jadi always ya Bu ya, tiap ada masalah itu berarti Ibu terjunkan langsung ke rapat, Bu ya. Terus pasti. Sesuai dengan aturan ya Bu ya pastinya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya ya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Hal-hal yang efektif untuk memecahkan dilema etika di sekolah itu apabila apa yang saya inginkan, dan saya inginkan guru-guru bisa suatu suara untuk menjalankan suatu keputusan. Jadi enggak sepihak, saya enggak mau jadi dicap bahwa saya adalah kepala sekolah yang otoriter. Kalau kita memang mufakat, pasti kan kita menjalankan juga. Betul sekali Bu. Lanjut ke pertanyaannya ya Bu ya. Ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya tantangan yang bersifat personal, yang bersifat personal itu lebih
lebih gampang dibandingkan dengan masalah-masalah yang bersifat kompleks. Kalau kompleks itu karena banyak yang kita tanganin, itu yang udah jelas itu ya. Dimana saya sebagai kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru-guru yang berbeda-beda. Tapi saya harus bisa menampung aspirasi keinginan guru-guru, sehingga saya tidak membeda-bedakan ya antara yang senior, antara yang junior, semuanya sama-sama bertujuan ingin memajukan sekolah. Betul, amin. Pertanyaan selanjutnya ya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau prosedur yang lain dalam pemecahan masalah tersebut? Kalau tata cara atau jadwal saya tidak punya, tapi begitu ada masalah saya akan cepat menyelesaikan supaya nggak berlarut-larut. Tujuannya supaya sekolah itu bisa kondusif dan kita kerja juga bisa nyaman. Kalau ditunda-tunda ya masalahnya makin nggak selesai-selesai, terus juga kita jadi ada miskomunikasi. Tapi kalau langsung kita selesaikan, saya panggil. Kalau memang personal pribadi, saya panggil secara pribadi. Tapi kalau namanya secara kelompok, ya mungkin saya mengadakan pertemuan dengan guru-guru, walaupun hanya briefing. Tapi intinya saya sampaikan bahwa ini loh, gitu. Iya, betul Ibu. Nah selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Selama ini untuk faktor-faktor yang bisa membantu saya, satu, keluarga, yang kedua tim kita, antara wakil, terus wakil-wakil bagian kesiswaan, bagian kurikulum, terus orang yang sudah sepuh, istilahnya senior saya gitu, walaupun dia guru tapi dia senior, mungkin pengalaman lebih banyak, lebih banyak, apalagi umpamanya ada guru yang udah demosi, nah ilmunya itu banyak, jadi saya minta ayo bareng-bareng kita selesaikan. Jadi sharing ya Bu, intinya selalu sharing apapun yang terdapat permasalahan sekolah, sharing, nantinya dibawa ke rapat, cari solusi, dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama sesuai aturan itu. Dan yang terakhir ini Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Baik, pembelajaran yang saya petik, saya ambil dari masalah-masalah yang ada di sekolahan ini. Apabila kita mengadakan musyawarah, kita minta pertimbangan-pertimbangan dengan teman-teman, terutama ya teman-teman yang sudah senior-senior ya, wakil-wakil yang sudah biasa bekerja sama gitu. Saya nggak kepingin istilahnya dinilai oleh teman-teman bahwa saya sepihak, saya tidak mau. Jadi dengan pertimbangan teman-teman itulah yang membuat saya lebih apa ya, lebih tegar menghadapi masalah. Jadi enggak kalau kita menyelesaikan bareng-bareng, kita minta pertimbangan. Kalau memang itu sarannya bagus ya saya jalani. Dan kita sama-sama musyawarah sehingga yang menjalankan ada masalah juga bisa legowo menerima, kita yang menghendaki ada perubahan juga senang kalau seandainya ada perubahan. Dijalankan secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Supaya kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan ya Bu ya, pastinya buat kebaikan sekarang itu memang nggak zamannya lagi bahwa kepala sekolah itu orang yang memang keputusan ada di kita. Tapi kita harus sharing, kita harus mengkaji lebih dalam, kita harus mengidentifikasi masalahnya apa sehingga kita nggak salah
melangkah. Betul sekali. Ya. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Terima kasih sharingnya. Semoga sekolahnya makin maju. Amin. Ibu sukses selalu. Amin. Mohon pamit ya Bu. Saya terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses. Sukses. Amin. Terima kasih.